Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Jiha Marsana Buana. Halo anak-anak, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan ya, agar selalu sehat. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas materi tentang faktor dinamika penduduk dan proyeksi penduduk. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Secara garis besar, materi yang akan dibahas di video ini ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, ada mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Nah, setelah mobilitas penduduk yaitu ada tenaga kerja. Oke. Yang akan pertama dibahas yaitu adalah mobilitas penduduk. Pengertian mobilitas penduduk, apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah perpindahan yang dilakukan oleh penduduk dari suatu ke tempat yang lain dengan tujuan menetap atau hanya sementara. Selanjutnya nih, jenis mobilitas penduduk ini ada dua. Yang pertama ada mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk yang bertujuan untuk menetap dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sedangkan non-permanen itu adalah perpindahan penduduk yang dilakukan namun tidak ada tujuan untuk menetap. Oke, kita bahas dulu yang mobilitas permanen. Mobilitas permanen ada dibagi menjadi dua, ada mobilitas internal dan mobilitas eksternal atau internasional. Mobilitas internal adalah perpindahan penduduk di suatu wilayah ke wilayah lainnya di dalam suatu negara, ya. Sedangkan mobilitas eksternal atau internasional adalah perpindahan penduduk di suatu negara ke negara lain. Jadi melibatkan dua negara, ya. Mobilitas internal ada tiga, yaitu ada urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Contohnya dari wilayah yang pelosok, misalnya di daerah Cianjur, di pedalamannya pindah ke kota untuk melakukan kegiatan perekonomian atau bekerja. Nah, itu namanya urbanisasi. Kalau ruralisasi adalah perpindahan dari kota ke desa. Contohnya orang kota, misalnya dia lahir tinggal besar di Jakarta, akhirnya memutuskan untuk pindah ke daerah Tasik atau daerah pelosok gitu. Nah, untuk berkebun atau bertani, nah itu namanya ruralisasi. Nah, yang ketiga ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dengan tujuan tertentu, salah satunya pemerataan penduduk. Nah, contohnya transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah. Misalnya kan Pulau Jawa terlalu padat nih, akhirnya pemerintah menggalakkan transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan atau Sulawesi. Oke, selanjutnya mobilitas eksternal atau internasional ada tiga. Yang pertama ada emigrasi, ada yang kedua imigrasi dan remigrasi. Emigrasi adalah perpindahan dari satu negara untuk keluar ke negara lain untuk menetap. Sedangkan imigrasi yaitu perpindahan penduduk masuk dari negara asal ke negara tujuan untuk menetap. Sedangkan remigrasi adalah kembalinya seseorang warga negara dari negara lain setelah menetap ke negara asal. Lanjutan nih, jenis-jenis transmigrasi ada 5. Yang pertama ada transmigrasi umum. Nah, ini tuh biasanya dilakukan karena adanya faktor dorongan yang berasal dari daerah asal, seperti semakin sedikitnya sumber daya alam atau jarang ditemukannya lapangan pekerjaan. Jadi mereka yang di kota padat penduduknya akhirnya memilih ke daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit untuk bertani atau mencari pekerjaan. Jadi biasanya transmigrasi itu biasanya lebih ke pertanian ya. Terus yang kedua ada transmigrasi swakarya. Kalau swakarya ini tuh tujuannya yaitu untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Ini merupakan jenis transmigran dari pemerintah mendapatkan jaminan hidup selama beberapa bulan. Sedangkan yang ketiga nih ada transmigrasi swakarsa, yaitu transmigrasi ini dilakukan dengan biaya sendiri tanpa bantuan atau bimbingan dari pemerintah. Ya, bisa dibedain ya, ada swakarya dan swakarsa. Kalau swakarya ini diberikan bantuan oleh pemerintah beberapa bulan. Kalau swakarsa ini benar-benar modal sendiri ya.
Yang keempat ada transmigrasi bedol desa. Nah, ini tuh transmigrasi yang dilakukan secara massal, biasanya dilakukan oleh satu desa atau lebih. Nah, transmigrasi ini tuh dibantu oleh pemerintah dan disediakan fasilitas juga. Yang biasanya tuh ada proyek rencana dari pemerintah. Kayak contohnya misalnya di suatu wilayah ini tuh akan dibangun bendungan atau waduk. Berarti otomatis kan ada beberapa desa yang harus dihancurkan atau ditenggelamkan gitu, jadi lahan, jadi waduk gitu. Nah, akhirnya dari beberapa desa ini yang terkena dampak akhirnya dipindahkan atau ditransmigrasikan ke wilayah yang lebih baik gitu, yang dapat mereka bekerja di sana gitu. Nah, yang kelima ada transmigrasi sektoral, yaitu jenis transmigrasi ini biayanya ditanggung bersama oleh pemerintah wilayah tujuan transmigran. Misalnya ada seseorang nih mau transmigran ke Sulawesi. Nah, sini tuh biayanya tuh ditanggung oleh wilayah kita, misalnya dari Jawa Barat pindah ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi jadi dua-duanya sama-sama mengeluarkan biaya untuk si transmigran ini gitu. Selanjutnya nih ada mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen ini tuh ada dua nih, ada komutasi dan sirkulasi. Komutasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu kurang dari 24 jam. Contohnya misalnya warga Depok bekerja di Jakarta dan mereka melakukan yang namanya itu komutasi. Mereka biasanya menggunakan kereta api, busway atau kendaraan umum atau kendaraan pribadi untuk melakukan pekerjaan di perpindahan. Nah, itu namanya perpindahan yang dilakukan kurang dari 24 jam, itu namanya komutasi. Yang kedua ada sirkulasi. Sirkulasi adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain lebih dari 24 jam, bisa 2 hari, seminggu, kemudian kembali ke wilayah asal. Nah, itu tuh contohnya seperti kita akan mudik nih, misalnya ada tukang bakso nih ke rumahnya di Jawa, dia akhirnya pulang sementara ke Jawa selama seminggu atau 2 minggu. Nah, itu namanya sirkulasi. Oke. Selanjutnya yang dibahas setelah mobilitas adalah tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau produktif. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jenis usia kerja ini ada 2. Yang pertama ada angkatan kerja dan ada bukan tenaga kerja. Yang pertama ini angkatan kerja. Angkatan kerja tuh biasanya usianya 15 sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran dan sedang mencari pekerjaan. Nah, angkatan kerja ini dibagi menjadi 2. Ada pekerjaan atau employment, yaitu kelompok angkatan kerja yang sudah benar-benar bekerja. Ya. Yang kedua ada pengangguran atau unemployment. Nah, ini tuh angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Misalnya di usia 25 tahun, 24 tahun udah lulus kuliah, dia menganggur, belum bekerja. Nah, itu termasuk ke dalam unemployment atau pengangguran. Ya. Yang kedua ada bukan tenaga kerja. Nah, bukan tenaga kerja ini tuh biasanya berusia 15 tahun ke bawah dan 64 tahun ke atas. Nah, ini tuh mereka tuh sebenarnya bisa mampu bekerja, tapi mereka tidak bisa bekerja. Contohnya seperti pelajar, mahasiswa, dan pensiunan. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.